Dan saya pribadi juga memiliki beberapa koleksi-koleksi pusaka ya. Ada keris, ada ya benda-benda kuno lah Ya. yang saya simpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Kebetulan saya sedang silaturahim dengan Malimudo, Ustadz Muzani Al-Fadani di pondok beliau, karena ada beberapa pertanyaan yang mungkin menyangkut ya hari ini, bulan ini gitu loh Ustadz. Ya. Ini kan kita di bulan Muharram, atau ya kalau di bahasa Jawanya bulan Suro, yang mana memang secara adat saudara-saudara kita yang bersuku Jawa mengistimewakan bulan Suro ini untuk ya beberapa ritual lah, ritual kejawen mungkin bisa kita bilang, seperti kayak nyuci keris, lalu nyuci pusaka, ruatan, dan ritual-ritual lainnya lah. Nah, karena memang saya pun melihat viral di TikTok tentang satu suro dan amalan-amalan Muharram, jadi timbul pertanyaan, Ustadz, apa sih hukumnya terkait masalah ini tadi, terkait masalah saudara-saudara kita yang bersuku Jawa mengistimewakan dan melakukan ritual-ritual tertentu yang mereka yakini gitu loh, Ustaz. Terima kasih kepada orang besar di sebelah saya ini ya. Jadi saya alhamdulillah selalu dikunjungi oleh orang-orang besar ya. Semoga ini nama beliau ini Ridho ya, bisa dipanggil Bang Ridho. Semoga jadi orang besar beneran gitu ya, sukses maksudnya. Amin, gitu. Amin. Berkaitan dengan masalah suro ya, yang kemudian oleh sebagian orang diidentikan bahwa ini bulan cuci pusaka gitu ya. Ada sebagian orang yang menganggap begitu. Dan saya pribadi juga memiliki beberapa koleksi-koleksi pusaka ya. Ada keris, ada ya benda-benda kuno lah yang saya simpan. Nah ini juga kalau saya itu menyimpan benda-benda kuno, Bang Ridho, itu karena memandang satu kaidah ya, dalam fikih, al-muhafazatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi merawat, menjaga apa yang telah lalu, menjaga barang-barang lama ya, barang pusaka lah gitu ya. Betul. Yang masih baik kita jaga. Barang-barang pusaka, barang-barang lama yang masih baik kita jaga. Kenapa? Karena saya merasa bahwa barang-barang lama atau barang-barang pusaka itu memiliki nilai. Ada nilai di dalamnya. Walaupun misalnya kita punya keris nggak bisa dipakai untuk potong bawang ya. Tapi setidaknya ada nilai-nilai perjuangan di dalam benda pusaka ini. Dulunya dipakai untuk melawan penjajah dan lain sebagainya ya. Makanya saya beberapa benda pusaka itu saya simpan. Wal akhdhu bil jadidil aslah, ya mengambil yang lebih baik. Kalau hari ini ada pisau, hari ini ada parang, ya kalau mau motong cabai pakai pisau. Kalau mau nebang pohon ya pakai kampak kan gitu. Jangan kita motong cabai, ngupas buah, pakai keris ya nggak bisa. Nah jadi keris ini kita rawat, kita simpan. Kenapa? Karena ada nilai di dalamnya. Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang misalnya mengkhususkan
di bulan Syuro, tepatnya di tanggal 10 Ya, Muharram, kemudian ada yang mencuci cuci keris, ya. ya. Sebenarnya secara hukum ya, selagi tidak ada dalil yang mengharamkan, maka hal itu sah-sah saja. Selagi tidak ada, karena al-aslu fil asya, asal daripada sesuatu itu, ketika tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka hukumnya mubah saja. Hukumnya boleh aja. Misalnya ini, Bang Rido pakai jaket ini, Iya. kan nggak ada zaman Nabi kan? Betul. Nggak ada zaman Nabi ya. Selagi dia dipakai, yang haram kan membuka auratnya. Ya. Nah, kalau jaket ini dipakai tertutup aurat, ya sah-sah saja. Nah, jadi ya bagi saya selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya, sah-sah saja. Nah, kenapa harus di malam Asyura misalnya? Ya. Jadi saya pernah membaca salah satu faedah tentang tanggal 10 Muharram ini, di mana dianjurkan pada tanggal 10 Muharram ini untuk mandi. Ya. Nah, salah satunya yang menuliskan faedah itu adalah ulama besar yang memiliki gelar Al-Hafidh. Ya, kita tahu bahwa gelar Al-Hafidh ini adalah orang yang sudah menghafal 100.000 hadis Ya. beserta sanad dan matannya. 100.000 hadis. 100.000 hadis Beserta sanad dan matannya. Jadi kalau ada orang kemudian yang menyesatkan sembarangan, padahal mohon maaf satu hadis saja nggak hafal. Ya. Ya paling matannya saja. Sanadnya belum tentu dia hafal bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan begitu. Jadi ada seorang Al-Hafidh, nama beliau adalah Ibnul Jauzi Al-Hambali. Jadi ulama besar mazhab Hambali yang bergelar Hafidh, hafal 100.000 hadis. Nah, beliau dalam kitab Al-Majalisnya menuliskan bahwa di antara faedah Asyura ini, bahwa di bulan Asyura ini, pada hari Asyura itu, seluruh air yang ada di bumi ini itu saling berkomunikasi dengan air Zam-Zam. Nah, saling berkomunikasi dengan air Zam-Zam. Oleh karena itulah kemudian dianjurkan mandi pada hari Asyura itu. Dianjurkan mandi. Nah, kenapa? Karena mengambil faedah daripada berkomunikasinya seluruh air dengan air Zam-Zam. Jadi air Sungai Tembung, air Kali Ciliwung, gitu ya. Air-air sumur kita yang di rumah itu berkomunikasi. Dan ini bukan kata saya. Ini dicatat oleh Al-Hafidh Ibnul Jauzi Al-Hambali, di mana beliau meriwayatkan ini daripada ini pernyataannya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Nah, kita tahulah siapa Sayyiduna Ali. Ya, beliau adalah orang yang cerdas, yang digelar sebagai babul ilmi, pintunya ilmu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau ini selain sepupunya Rasulullah, juga menantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, jadi ini mungkin yang menjadi dasar sebagian orang ketika di hari Asyura mereka mencuci benda-benda berharga gitu. Nah, terus ada yang bilang, lah itu kan syirik. Nah, dari mananya syirik coba? Kecuali misalnya kita menyembah, jangankan keris, lah kereta Supra kalau disembah ya syirik. Lah nggak usah kan keris, lah handphone kalau disembah ya syirik kan gitu. Kalau kita meyakini bahwa handphone inilah secara hakikat yang merubah takdir kita, lah kan syirik. Bukan Allah, tapi hakikatnya suatu benda itulah yang merubah apa namanya takdir kita. Yang tadinya kita miskin, oh ini gara-gara nyimpen boneka pocong misalnya, terus jadi kaya gitu, ya kan? Ya itu syirik, nggak mesti keris. Jadi benda-benda ini tidak ada hukumnya.
Kemudian apa tujuan kita memakai itu? Ya. Lah kalau kita tujuannya hanya sekedar memandikan, lah kok bisa syirik. Kenapa dimandikan? Ya supaya tidak karat. Karena tadi itu al-muhafazah Ya. alal qadimi salih. Karena niat kita ingin menjaga benda itu, ya supaya apa ya? Supaya tetap terawat. Kenapa? Ada nilai-nilai sejarah di dalamnya. Yang itu yang perlu kita pertahankan, kan begitu. Nah itu soal inilah soal keris. Keris. Gitu. Nah, kalau misalkan ada beberapa orang yang, ya kalau kita bilang memakruhkan lah untuk melaksanakan hajatan atau mungkin acara rame-rame di bulan Muharram, Ustaz, itu kira-kira ada dasarnya juga nggak? Nah, itu tentang ada sebagian orang yang mengatakan bahwa jangan hajatan di bulan Suro, nikahan. Ada juga yang melarang untuk berpergian jauh. Ya. Karena dianggap bulan Suro ini adalah bulan malapetaka. Sebenarnya kalau kita kembali kepada sejarah, kalau kita menganggap bahwa bulan Suro ini adalah bulan petaka atau bulan balak lah misalnya, nah ini kita nggak beda dengan orang-orang jahiliyah di masa sebelum Rasulullah SAW yang menganggap bahwa bulan Syawal itu adalah bulan malapetaka. Lah, nggak beda gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat Rasulullah sendiri, ketika Rasulullah menikah dengan Sayyidah Aisyah, nah itu di bulan Muharram pada tanggal 10 Muharram. Pas di Asyuranya. Ya, pas di hari Asyuranya itu Rasulullah menikah dengan ibunda kita Sayyidah Aisyah. Tetapi kemudian saya tidak menuduh bahwa sebagian saudara-saudara kita itu tidak mau menikahkan itu karena mengikuti tradisi jahiliyah. Enggak, tidak. Mungkin begini ya. Mungkin sebagian saudara-saudara kita itu tidak mau menikahkan di bulan Asyura ini karena dianggap bulan Syura ini adalah bulan berduka. Nah, bulan berduka, kenapa bulan berduka? Karena pada bulan ini cucu kesayangan baginda Rasulullah, Sayyidina Husain, lah itu terbunuh di Bukit Karbala. Jadi karena terbunuhnya Sayyidina Husain, cucunya Rasulullah SAW, mungkin ini yang mendasari sebagian saudara-saudara kita tidak mau membuat acara pesta, bersenang-senang di bulan ini, seolah-olah kita ini tidak menghargai cucunya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya saya tidak mau menarik benang kembali kepada sejarah bahwa sebagian saudara kita itu mengikuti tradisi jahiliyah. Enggak begitu juga ya. Mungkin karena ini. Nah, kemudian nanti dikaitkan misalnya, lah tapi itu kan Syiah yang begitu, yang bersedih di bulan. Betul. Iya. Saya ini sering dituduh Syiah. Kadang dituduh Syiah, kadang dituduh liberal gitu ya. Nah, lah ngapain kita ini bersedih di bulan Muharram atau di bulan Syuro? Ini kan nggak beda dengan Syiah. Loh beda. Syiah itu kalau sudah masuk bulan Muharram, apalagi di hari Asyura, mereka itu bersedih dengan wafatnya Husain dengan menyiksa diri. Seperti memukul-mukul diri. Bahkan kalau kita lihat itu ya, ada video-video yang bisa kita saksikan itu di YouTube atau di macam lah di media sosial, ada yang sampai mohon maaf memukul-mukul kepala dengan benda keras sehingga berdarah. Lah ini kan hal-hal yang diharamkan dalam agama karena ini termasuk daripada menyiksa diri kita ya. Tapi kalau kita hanya sekedar mengingat sejarah bagaimana perjuangan Sayyiduna Husain, cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berakhir dengan dipenggalnya kepala beliau, sehingga kita merasa tidak enak kalau membuat pesta di bulan Muharram itu kan juga tidak ada jadi masalah. Iya, begitu.
Lalu Ustaz, ini terakhir sih Ustaz ya. Melihat mungkin kan oke lah dari sudut pandang nyuci, bersuci dan sebagainya ada dasarnya, ada dalilnya. Lalu terkait masalah memakruhkan hajatan di bulan Muharram pun ada iktibarnya, ada pelajaran di balik itu semua. Namun kalau misalkan ada sebagian saudara kita yang justru malah tadi menyesatkan, terus mensyirikkan saudara-saudara kita yang masih melakukan adat-adat yang sudah terbiasa di masyarakat terkait bulan Muharram atau bulan Asyura. Itu gimana, Ustaz? Ya. Lah mungkin kalau yang tadi itu mungkin tidak sampai memakruhkan lah ya. Saudara-saudara kita nggak sampai memakruhkan, mungkin hanya menjadikan ini adat saja. Menjadikan adat saja bahwa ya kalau bisa di bulan Muharram nggak usah pesta gitu, menjadikan adat saja. Nah, adat ini kalau dikaitkan dengan hukum ya, kalau adatnya haram maka haram, kan begitu. Kalau adatnya makruh maka makruh. Kalau adatnya itu sunnah ya jadi sunnah, kan begitu. Seperti adat orang misalnya adat setiap malam Jumat baca surah Yasin, ya itu kan baik, sunnah. Kalau adat yang haram tadi kan seperti tadi memukul-mukul diri gitu. Jadi tidak bisa adat ini dihukumi, oh ini adat nggak pernah dibuat Nabi, oh langsung haram. Nggak bisa begitu kan? Karena kalau kita menganggap bahwa segala sesuatu yang tidak pernah dibuat Nabi kemudian haram, maka banyak sekali yang haram. Ya. Contohnya membukukan Al-Quran tidak pernah dibuat Nabi SAW. Berzakat fitrah dengan beras tidak pernah dilakukan Nabi. Atau berzakat fitrah dengan uang rupiah, nah itu mustahil dibuat Nabi. Atau mungkin scrolling TikTok ya Ustaz ya. Lah itu nggak pernah dibuat oleh Nabi SAW. Jadi menghukumi adat itu kembalikan kepada dalil-dalil umum, begitu ya. Kembalikan kepada dalil umum. Kalaupun ada kemudian orang yang mengatakan lah nyuci keris syirik, lah kalau nyuci keris syirik masa nyuci kereta nggak syirik gitu? Atau nyuci pisau nggak syirik? Oh tapi kan dia meyakini bahwa keris itu begini. Lo tahu dari mana? Ya, apa artinya begini maksud saya, Bang Ridho? Apakah setiap orang nyuci keris berarti dia memiliki keyakinan terhadap keris ini atau dia menyembah keris ini? Apa kita bisa menuduh dari 10 orang yang menyuci keris? Misalnya Habib Lutfi nyuci keris. Nah, terus kita tuduh Habib Lutfi syirik gitu kan? Lah kan enggak. Gitu ya. Jadi kalau ada orang yang kemudian mensyirikkan, nah itu menurut saya terlalu sembrono. Terlalu sembrono, atau menyesatkan dan mengharamkan itu terlalu sembrono. Kenapa? Lah karena ini bukan ciri-cirinya umat Nabi Muhammad SAW. Nah, salah satu ciri-ciri umat Nabi itu bahwa umat Nabi itu sesama Islam tidak mudah saling mengkafirkan dan saling menyesatkan gitu. Oke, berarti saya dapat kesimpulan begini, Ustaz. Iya. Saya setuju dengan orang yang mengharamkan mencuci keris di bulan Muharram. Iya. Mungkin kita berhusnuzon, orang-orang yang mengharamkan mencuci keris di bulan Muharram itu dia sedang nyuci keris di istri orang, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.